Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniawan. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu terdapat 3 tugas, yaitu ada 1 tugas netting, kemudian ada 2 soal loading. Baiklah, untuk yang pertama, mari kita bahas dari soal tersebut dan kita sama-sama menjawabnya. Baiklah, mari kita pahami pertama dari soalnya. Dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan 4 sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, baiklah, berdasarkan soal yang di atas, mari kita kerjakan dan kita jelaskan. Baik, yang pertama bahwa di bulan 1 itu terdapat permintaan. Nah, jadi permintaan itu masuk ke dalam kebutuhan kotor. Nah, permintaan pada bulan 1 itu sebesar 15. Kebutuhan kotornya 15. Kemudian di bulan 2 itu sebesar 10. Kemudian di bulan 3 sebesar 40. Dan di bulan ke-4 sebesar 35. Di bulan ke-5 sebesar 15. Di bulan ke-6 15. Di bulan ke-7 ada 5 permintaan, dan di bulan 8 ada 18. Baik, yang selanjutnya, dan kita memiliki persediaan produk di gudang sebesar 25. Jadi kita memiliki persediaan nih di gudang sebesar 25. Jadi kita masuk ke dalam persediaan di tangan. Persediaan yang sudah ada di tangan kita sebesar 25. Lalu pada bulan 1 itu terdapat kebutuhan kotor sebanyak 15. Jadi akan dikeluarkan sebanyak 15. Nah, di tangan kita itu yang kita miliki itu ada 25 persediaan. Jadi dikurangkan di bulan pertama sebesar 15. Jadi sisanya di persediaan di tangan kita bersisa 10. Nah, kemudian di bulan kedua persediaan kita tinggal 10 kan. Nah, di bulan kedua terdapat permintaan sebesar 10. Nah, jadi persediaan 10 dikurang kebutuhan kotor atau dikeluarkan sebanyak 10. Sisanya tinggal 0. Nah, kemudian di bulan ketiga terdapat kebutuhan sebesar 40. Sementara persediaan di tangan kita sudah habis, sudah 0. Namun sudah dijadwalkan sebelumnya akan masuk barang sebanyak 50 unit. Nah, jadi kita kurangkan. Jadi 50 unit itu masuk ke dalam jadwal penerimaan persediaan. Nah, jadi kita kurangkan 50 dikurang kebutuhan kotor 40. Jadi sisanya adalah 10. Jadi persediaan di tangan kita sekarang tinggal 10. Kemudian kita lanjutkan di bulan keempat itu sebesar 35 kebutuhan. Sedangkan persediaan di tangan kita itu hanya tinggal 10. Bagaimana mengatasinya? Nah, jadi kita untuk mencari kebutuhan bersihnya itu kita cari selisihnya, yaitu persediaan di tangan dan kebutuhan kotor. Jadi selisih antara persediaan di tangan dan kebutuhan kotor adalah sebesar 25. Nah,
Jadi selisihnya adalah 25. Jadi kebutuhan bersihnya yaitu sebesar 25 begitu. Kemudian karena setelah itu tidak ada jadwal penerimaan persediaan lagi, jadi di sini tidak ada lagi. Nah, karena di sini 0, kemudian pada kita masuk ke bulan 5. Bulan 5 itu kita butuhkan kita keluarkan sebesar 15. Terdapat 15 permintaan, sementara persediaan di tangan kita sudah 0. Nah, jadi sama seperti cara selanjutnya, yaitu kita cari selisihnya, yaitu sebesar 15. Kemudian selanjutnya sama, kita cari selisihnya antara persediaan di tangan dan kebutuhan kotor sebesar 15. Jadi kebutuhan bersihnya juga 15. Kemudian di bulan ke-7 itu terdapat 5 permintaan. Jadi selisihnya 5 juga. Kemudian di bulan ke-8 ada 18 permintaan. Dan kita cari selisihnya yaitu sebesar 18 juga. Nah, dari sini dapat kita totalkan kebutuhan bersih yang didapatkan, yaitu setelah ditotalkan kita dapatkan sejumlah 78 kebutuhan bersih. Nah, baik, jadi untuk latihan yang pertama yaitu netting sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita lanjut ke latihan yang kedua, yaitu loading dengan L, loading for load. Baik, akan kita lanjutkan ke latihan kedua, yaitu loading dengan metode load for load. Baik, di sini metode ini sangat cocok untuk perusahaan yang ingin menekan biaya penyimpanan begitu, karena biaya penyimpanan itu termasuk mahal. Jadi metode ini sangat cocok untuk menekan biaya penyimpanan. Nah, di sini perkiraan loadnya itu sebesar 150. Jadi ada 150 perkiraan load. Jadi di sini pada periode 1 itu kebutuhan bersihnya sebesar 10. Nah, jadi metode ini adalah metode yang bisa disebut fleksibel, karena kebutuhan bersih dan ukuran lotnya itu akan saling mengikuti. Jadi ketika kebutuhan bersihnya itu sebesar N, maka ukuran lotnya juga akan mengikuti, dan otomatis persediaannya akan menjadi 0 begitu. Jadi ini tadi sebelumnya belum terisi dan sudah saya isi. Jadi pada periode 1 itu kebutuhan bersih sebesar 10, dan otomatis ukuran lotnya juga mengikuti, yaitu 10. Dan ke periode kedua itu sebesar 28, dan ukuran lotnya sama sebesar 28, dan persediaannya tentu saja juga mengikuti menjadi 0. Dan periode ketiga itu sebesar 50, ukuran lotnya juga 50. Begitupun sampai ke selanjutnya, sampai ke akhir begitu, sampai ke periode ke-12 tuh. Jadi ini bisa disebut fleksibel. Nah, jadi untuk latihan yang kedua ini cukup berguna untuk perusahaan, atau metode ini sangat berguna untuk perusahaan yang ingin menekan biaya dari penyimpanan. Jadi metode ini sangat cocok untuk itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke latihan ketiga, loading dengan metode EOQ. Bagaimana? Kita lanjutkan penjelasannya. Baiklah, kita lanjutkan ke latihan ketiga, yaitu loading dengan metode EOQ.
Baik, kita baca soalnya. Jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar 700 rupiah per unit per periode dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan. Dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih konsumen seperti di bawah ini, tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Nah, baik, di sini untuk ada 12 periode. Kemudian di sini ada kebutuhan bersihnya itu sebesar, pada periode ke-1 itu sebesar 30, periode 2 itu 24, periode ketiga tidak ada. Kemudian dan selanjutnya sampai ke periode ke-12 40 dan totalnya itu sebesar 324. Kemudian bagaimana kita menghitungnya? Maka kita akan memasukkan rumus berikut menggunakan teknik lot EOQ. Nah, rumusnya yaitu akar dikali 2 dikali total ini 324 dikali biaya pemesanan sebesar 2.500 dibagi biaya penyimpanan sebesar 700 dan hasilnya yaitu akar 1.620.000 per 700 sama dengan akar 2314,2857. Nah, hasilnya yaitu jadi ini rumus untuk mencari lotnya yaitu sebesar 48 unit. Nah, di sini ukuran lot ini akan sama setiap periodenya yaitu sebesar 48 unit. Jadi akan tetap sampai periode terakhir itu sebesar 48 unit. Nah, jadi selanjutnya di periode ke-1 itu kita ukuran lotnya sebesar 48 dan kebutuhan bersihnya 30. Jadi kita kurangkan ukuran lotnya ukuran lot 48 unit. 48 dikurang 30 yaitu jadi hasilnya yaitu di persediaan menjadi 18. Di persediaan menjadi 18. Nah, kemudian 18 kebutuhan bersihnya di periode kedua itu 24, sementara persediaan kita tinggal 18. Jadi kita melakukan loading. Nah, loading tadi kita masukkan 48 unit. Jadi 48 dikurang 24 hasilnya menjadi 42. Jadi ini tadi mendapat sisa dari sini jadi 42. Kemudian di periode ketiga itu tidak ada. Nah, jadi ini masih persediaan masih tetap 42. Kemudian kita lanjutkan ke periode yang keempat, itu kebutuhan bersihnya sebesar 28. Di persediaan kita terdapat 42. Jadi kita kurangkan persediaan dikurang kebutuhan bersih, 42 dikurang 28, jadi di persediaan tinggal 14. Nah, dan di periode kelima itu kebutuhan bersihnya sebesar 54, sementara di persediaan kita ada 14. Jadi kita melakukan loading lagi. Nah, 48, 54. Hasilnya itu persediaan kita tinggal 8. Nah, jadi tadi kan di sini 14, kemudian ditambah 48
Nah, jadi hasil penambahan ini persediaan dan ukuran lot kemudian dikurangkan 54, hasilnya yaitu 8. Nah, di persediaan tinggal 8. Kemudian pada periode ke-6 itu ada 23 kebutuhan bersih. Jadi kita karena di persediaan tinggal 8 jadi tidak mencukupi, jadi kita melakukan loading lagi, lot 48. Jadi di 48 ini dikurang 23 menjadi 33. Nah, kemudian di periode ke-7 kita tidak perlu melakukan load. Nah, karena di persediaan masih mencukupi, yaitu sebesar 33. Jadi tinggal dikurangkan 33 dikurang 10, yaitu 23. Di periode selanjutnya pun seperti itu, kebutuhannya hanya 15 dan di persediaan masih 23. Jadi masih mencukupi, jadi tidak memerlukan load lagi. Nah, tinggal kita kurangkan persediaan dikurang kebutuhan bersih, 23 dikurang 15 dan hasilnya adalah sisa 8. Nah, untuk periode ke-9 dibutuhkan kebutuhan bersihnya yaitu 29, sementara di persediaan tinggal 8. Nah, jadi kita melakukan loading lagi. Nah, jadi ini dikurang 29, maka persediaannya menjadi 27. Nah, kemudian selanjutnya di periode ke-10 itu persediaan kita tinggal 27 sementara kebutuhan bersih 45. Jadi kita kembali melakukan loading yaitu 48. Nah, di sini ditambahkan 27 ditambah 48 kemudian dikurang 45. Hasilnya adalah 30. Persediaan kita tinggal 30. Dan di periode ke-11 kita tidak memerlukan loading di sini karena persediaan masih mencukupi. Jadi 30 dikurang 26, persediaan dikurang kebutuhan bersih. 30 dikurang 26 jadi sisa persediaan 4. Nah, selanjutnya di periode yang terakhir yaitu periode ke-12, di persediaan kita tinggal 4. Jadi di sini kita harus melakukan loading. Nah, jadi ini ditambahkan dulu 4 persediaan ditambah ukuran lot menjadi 52. Ini harusnya 52. Nah, dikurang 40, dikurang 4 kebutuhan bersih. Jadi 48 dikurang 40 jadi 52 dikurang 40 menjadi 12 begitu. Jadi persediaan yang kita dapatkan yaitu pada periode 1 yaitu sebesar 18, periode kedua sebesar 42, periode ketiga sebesar 42, periode keempat sebesar 14, periode kelima sebesar 8, periode ke-6 33, periode ke-7 23, periode ke-8 8, periode ke-9 27, periode ke-10 30, periode 11 4 dan periode 12 sebesar 12. Baik, ini adalah penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.